Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Harus tetap sukacita ya. Kuncinya sukacita. Boleh apa saja kita alami. Kuncinya sukacita. Itu kemenangan, itu kekuatan ya. Ayo doa dulu sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami boleh ada pagi hari ini berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengurapan-Mu turun bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajar kami, buat kami mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami paham, kami mengerti, kami kuat kembali. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tema kita pagi hari ini adalah ketika di tahap tidak mempercayai kuasa Allah. Nah ini hati-hati. Akan ada fase di mana semua orang, termasuk saya, mengalami yang namanya meragukan kuasa Tuhan. Makanya hati-hati sekali saudara ya. Iblis itu selalu melihat momen. Momen untuk apa? Momen untuk tepat, apakah waktu ini tepat banget untuk menelan umat Tuhan. Jadi hati-hati. Contoh. Seperti kemarin ada orang DM sama saya, Bu, saya di tahap tidak kuat menjalani kehidupan. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Sepertinya Tuhan tidak peduli sama saya. Nah, orang kalau sudah di tahap seperti ini, biasanya udah frustrasi banget. Meragukan kuasa Tuhan. Nah, momen-momen yang seperti ini, keadaan-keadaan yang seperti ini, dipakai iblis untuk apa? Menelan kita. Supaya kita berhenti berdoa. Nah, hati-hati di situasi yang seperti ini. Anda dan saya harus teguh berdiri di hadapan Tuhan. Ya. Teguh berdiri di hadapan Tuhan. Paksakan daging kita ini. Seret untuk setia di hadapan Tuhan. Makanya pagi-pagi bangun itu bayar harga, saudara. Seret diri kita untuk bayar harga, mau ngantuk, mau capek, doanya belum dijawab, keadaannya lagi tidak baik-baik aja, paksakan daging kita itu untuk bangun. Hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tahap di mana orang sudah mulai meragukan kuasa Allah, coba lihat. Ayat yang ke-20 ya, dari kitab Markus 11. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Lihat, pohon ara kering sampai ke akar-akarnya. Anda dan saya itu tuh gambaran dari pohon ara ini. Pohon ara itu apa toh? Pohon ara kering sampai ke akar-akarnya. Pohon ara itu gambaran dari cara kita hidup. Kita itu ibarat tumbuhan. Yesus mengutuk pohon ara karena apa? Tidak berbuah. Kekristenan yang tidak menghasilkan buah, lambat laun akarnya mati dan dia akan mengalami kematian. Makanya ada istilah tulang kering. Ada istilah mati rohani. Ya. Kekeringan, mati rohani, tulang kering, ini seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus sebab tidak menghasilkan buah. Contoh yang tadi, jemaat yang mengatakan bahwa Tuhan sepertinya tidak tolong, Tuhan tidak peduli terhadap saya dan anak-anak, Tuhan sepertinya membiarkan saya frustrasi. Orang yang seperti ini mendekati akar mati. Bisa jadi akarnya udah mati. Hati-hati dengan situasi yang kayak begini. Karena iblis akan mengambil alih seluruh kehidupan kita ketika kita sudah mulai di tahap yang kayak gini. Pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Namanya kering, akar kering bisa bertumbuh tidak? Tidak, kan? Kekristenan yang tidak berbuah pasti akan mengalami kematian. Apa yang menyebabkan tidak bertumbuh? Gak ada pupuk, gak dialiri air, tidak diperhatikan. Kalau hidup kita tidak ada doa, pujian penyembahan, firman Tuhan, engkau akan mati. Engkau pasti akan mati.
Berapa banyak daripada kita pagi-pagi bangun, berdoa, muji nyembah Tuhan, tapi masih mengalami kematian roh. Kenapa? Karena salah tujuan. Tidak semua tanaman, kalau ditanam di tanah, hidup. Enggak toh? Butuh strategi, butuh pemikiran. Sama juga kita. Kita ini bertumbuh atau tidak? Engkau melakukan apa kok sampai tidak bertumbuh? Kenapa sampai akar-akarnya itu kering? Sekalinya Yesus ngomong, udahlah kamu mati aja. Terjadi loh. Makanya hati-hati dalam kehidupan, saudara. Jangan tunggu Tuhan marah. Emang dipikir Tuhan Yesus gak bisa marah? Ya bisa. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang menuntun hidup kita. Tapi kalau kitanya tidak bertumbuh, Allah juga bisa marah sama kita. Makanya lihat pohon ara. Begitu pohon ara dikatain sama Yesus, udahlah kamu mati aja, gak usah bertumbuh lagi. Bentuk kemarahan Tuhan terhadap kita. Anda ngerasain gak sih kalau Tuhan marah sama kita? Kapan Tuhan marah sama kita? Sewaktu kayak ini, kering sampai akar-akarnya mati. Jangan sampai kita memiliki situasi di mana kita tidak menghasilkan apapun di dalam kekristenan kita. Makanya sekarang waktunya berbalik diri di hadapan Tuhan. Jangan takut gak bisa makan. Jangan takut gak bisa mengalami perubahan hidup. Fokusnya bukan ke situ. Sekali lagi saya katakan, jangan berdoa untuk penyediaan. Salah. Orang dia Allah yang menyediakan. Tapi fokuslah untuk hidup. Bagaimana caranya hidup yang benar? Yesus gak main-main loh sama pohon ara ini. Karena gak menghasilkan. Terkadang Tuhan meninggalkan kita karena apa? Tidak melulu karena ingin melihat kita seperti apa. Tapi karena kita gak berguna. Gak memiliki dampak apapun. Pohon ara kalau udah kering, udah akarnya udah mati, berguna tidak? Gak berguna kan? Coba, cara kita hidup berguna enggak untuk diri sendiri? Berguna enggak untuk orang lain? Kita hidup ini loh, di dalam keluarga kita itu berdampak enggak di dalam keluarga kita? Itu yang ditanyakan oleh Yesus. Kenapa pohon ara itu hanya besar saja, berbuah pun tidak? Makanya Petrus katakan, lihat Yesus, pohon ara ya tadi yang sudah kau kutuk itu, sekarang akarnya mati. Karena apa? Enggak berbuah. Fokusnya udah salah. Fokusnya sudah bukan tentang pertumbuhan. Fokusnya tentang apa yang masuk ke mulut. Fokusnya tentang apa yang menjadi kepuasan pribadi. Makanya cepat atau lambat akarmu pasti mati. Contohnya seperti jemaat yang DM itu. Udah desperate banget. Makanya kalau sudah situasinya kayak begitu, sadar diri saudara, bangkitkan dirimu. Bangkitkan dirimu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Jangan dipikir Yesus gak bisa marah sama kita. Bisa, saudara. Sekalinya ngomong, langsung kering. Karena kita gak berbuah. Perkataan kita udah gak ada kuasa. Pikiran kita sudah bukan tentang kuasa Tuhan. Cara kita hidup udah keluar dari jalur. Gak berguna. Makanya dikutuk. Gak berfungsi. Makanya akarnya mati. Jangan hanya berpikir untuk kepuasan pribadi. Kalau doa kita belum dijawab, jangan berhenti. Kalau situasinya makin hari makin susah, jangan berhenti. Akarmu makin hari makin kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Lihat,
Memangnya kalau udah kering, ya memang harusnya dibuang sih. Makanya saklek banget kan Tuhan Yesus ngatainnya apa? Kalau udah kering nggak berguna ya udah bakar aja. Tapi Yesus mengatakan begini, percayalah kepada Allah. Yesus memberikan kesempatan untuk hidup. Kita ini kalau ada kesempatan untuk hidup, jalanin. Kita diampuni, kita diberkati, kita diterima, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jangan kabur menikmati berkat. Engkau terlena menikmati berkat-berkat-berkat, kemudian akar kehidupanmu mati. Tuhan kasih kesempatan kepada si pohon ara ini. Percayalah kepada Tuhan. Nah, ntar dulu. Kalimat percayalah kepada Allah, itu berarti tugas kita untuk apa? Latihan percaya. Jangan seperti Dirina bobokkan, oh percaya kepada Allah. Ya Tuhan, ya aku percaya. Kemudian besoknya klaim sama Tuhan, Tuhan mana janjimu? Tuhan kenapa doaku nggak tercapai? Kenapa saya sudah melakukan puasa nggak terjadi apa-apa? Tuhan sudah katakan, percayalah kepada Allah. Kita berlatih, saudara. Berlatih untuk percaya kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang, paksakan dagingmu untuk bangkit. Paksakan dagingmu untuk bangkit. Jangan takut. Kalau doanya belum dijawab, nyantai, saudara. Waktu percaya kepada Tuhan, latihannya banyak. Latihan mengucap syukur, latihan menenangkan diri, latihan memperkatakan firman lebih kuat lagi, latihan nyembah, latihan berdoa lebih kuat lagi. Kalimat percayalah kepada Allah itu bentuknya latihan, saudara. Pasukan nggak mungkin tanpa latihan fisik. Nggak mungkin tanpa latihan perang. Nggak mungkin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekalinya doa, langsung harus terjadi mujizat. Nanti Anda akan menjadi seperti yang 99, begitu terima mujizat Tuhan, sudah meninggalkan Yesus. Terima mujizat, udah, bye Tuhan. Nggak latihan lagi. Paham ya? Nggak apa-apa, saudara, doamu belum dijawab Tuhan, nggak apa-apa. Situasinya makin sulit sepertinya. It's okay, nggak apa-apa. Latihan lagi. Tuhan itu melihat. Makanya Tuhan kasih kesempatan kedua loh. Percayalah kepada Allah. Untuk percaya kepada Tuhan, kita butuh latihan berkali-kali. Karena apa? Kita akan melihat situasi yang namanya apa? Gagal, nggak terjadi apa-apa, pintu semua tertutup, mungkin sakitmu nggak sembuh-sembuh, keadaan keluargamu makin nggak baik, Tuhan lagi pengen kita latihan. Diubah banyak. Yang diubah banyak. Karakter kita. Masih sabar nggak sih kalau nunggu janji Tuhan? Masih mau memberkati orang lain nggak? Masih mau melayani Tuhan apa enggak? Itu latihan percaya. Masih bisa ngucap syukur enggak? Kalau situasinya tuh benar-benar udah kepepet banget, enggak bisa apa-apa, masih bisa enggak ngucap syukur? Ini perintahnya Tuhan. Lalu berikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Lihat. Latihan yang kedua adalah memperkatakan. Tadi latihan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mulai berlatih ini loh. Kuasa, mulut harus ada kuasa. Ya. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Mulai belajar memperkatakan firman Tuhan. Kenapa tembok Yeriko itu tuh nggak roboh-roboh? Dia butuh keunitian. Dia butuh apa? Dia butuh latihan. Dia butuh mendengarkan suara Tuhan. Tembok, namanya tembok Yeriko, kalau mau dirobohkan, cara dunia adalah pakai palu, tak? Entah pakai palu atau bulldozer atau apa untuk menghancurkan, itu cara dunia. Tapi untuk menghancurkan tembok Yeriko, kita perlu suara Tuhan.
Apa? Tuhan suruh apa untuk menghancurkan itu? Kalau kita baca tembok Yeriko bagaimana roboh, muterinnya 7 hari, pakai apa saudara? Yang pertama, pujian penyembahan. Ajaran dunia nggak sama dengan ajaran Tuhan. Makanya, waktu Tuhan katakan beranjaklah dan tercampaklah itu, bicara tentang apa? Kuasa perkataan. Latih diri. Kuasa perkataan. Kemarin sore saya ngobrol sama salah satu teman pendoa begitu ya. Saya bilang begini, kalau engkau pengen berlatih untuk mengalami kuasa kesembuhan, karena ini saya punya teman pernah sakit parah saudara ya, pernah masuk ICU, dan waktu saya berdoa gitu, saya dapat satu insight bahwa si orang ini akan dipakai Tuhan dahsyat untuk apa? Kuasa kesembuhan buat orang-orang yang dia jumpai. Saya katakan, kalau engkau mau dipakai Tuhan dalam kuasa kesembuhan, pasti pakainya mulut dan tangan toh. Makanya hati-hati menggunakan mulut dan menggunakan tangan. Karena kuasa ilahi itu akan dilepaskan melalui mulut dan tangan. Makanya hati-hati dengan perkataan. Jangan mengutuk, jangan marah-marah, apalagi sampai tidak mempercayai kuasa Tuhan. Nah, hati-hati saudara. Hati-hati dengan ini. Karena kalimat beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, ini banyak latihan. Ayat yang ke-23 banyak latihan. Tadi kalau yang pertama latihannya percaya Tuhan. Ayat yang ke-23 adalah mulai praktek. Jangan nagih terus. Janji Tuhan ditagih-tagih. Praktek. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ngomongnya kemana? Ke gunung. Gunung kehidupan apa yang menjadi kesukaran dalam kehidupanmu? Apa yang sedang dialami, saudara? Gunung persoalan apa yang sedang kita alami? Ngomongnya ke gunung. Bukan ngomongnya ke kebutuhan. Gunung itu persoalan. Persoalan itu yang kita perintahkan untuk apa? Tunduk sama kita. Bukan kita ngomong sama Tuhan, minta janji sama Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Ini ayat 23, kita latihan ngomong sama masalah. Kemarin saya ajak teman saya untuk praktek. Saya katakan begini, apa yang menjadi persoalan sama bapak kamu? Bapak kamu sakit apa? Kalau bapak kamu sakit A, katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau penyakit A, keluar atas tubuhku. Anda praktek. Ketakutan apa yang menguasai pikiranmu? Pikiranmu buntu, ruwet, gak karu-karuan. Mulai belajar memperkatakan, pikiran, aku perintahkan kamu, tenang. Aku perintahkan kau tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keruwetan. Nah, waktu ngomong kayak begini, ini loh kalimatnya Tuhan Yesus. Beranjaklah dan tercampaklah. Ngomongnya kemana? Gunung. Jangan takut, hai jiwaku. Semua baik-baik aja. Nah itu sedang praktek namanya. Kalau doa tuh kayak gitu. Langsung to the point. Poinnya kemana? Sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan, hatimu gak kehilangan damai sejahtera. Engkau gak akan ketakutan terus. Engkau tidak akan diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran. Karena engkau berhasil menguasai dirimu sendiri. Itu paling penting, itu berhasil menguasai diri sendiri, saudara. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Asal tidak bimbang hatinya. Seringkali kita meragukan doa kita. Doa kita dijawab nggak sih? Kita kalah nggak sih dalam peperangan? Lah, mulai ragu. Tadinya yang sudah dengar suara Tuhan, mulai ragu. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berada di perahu itu. Begitu melihat goncangan, begitu melihat perahunya mulai terombang-ambing dan mau roboh, mau tenggelam, apa yang terjadi? Mulutnya nggak bisa dijaga kan? Yesus, kami binasa.
Tenggelam aja belum, udah ngomong binasa. Sama, peperangan belum selesai. Jangan pernah mengatakan kita itu kalah sepertinya. Peperangan belum selesai, rupa-rupanya Tuhan tidak menolong saya. Peperangan belum selesai, nggak ada mujizat. Jaga mulutnya. Jangan seperti si murid-murid itu. Tuhan Yesus, kami binasa. Masih berada di atas perahu itu. Yesus juga lagi ada di situ. Kenapa ngomongnya binasa? Makanya Yesus katakan ini loh, latihan di ayat yang ke-23. Perintahkan itu masalah, tunduk kepadamu. Pintu terbuka atau pintu tertutup itu areanya Tuhan. Jangan ikut ke situ. Tapi latihlah diri untuk apa? Memperkatakan, saudara. Keadaannya gak berubah-berubah, Bu. Pasanganku makin-makin, Bu. Makin selingkuh, makin ini. Kalau sudah kayak begitu, berarti doamu manjur loh. Doamu itu tuh menggetarkan iblis. Karena apa? Semakin sering engkau berdoa, semakin cepat perubahan kehidupan. Itu membahayakan iblis. Makanya iblis terus-menerus menghancurkan kehidupan. Hati-hati telinga, hati-hati mata. Iblis akan mempertontonkan kegagalan, kehancuran, kebinasaan, kebangkrutan, ketidakberdayaan. Terus-menerus. Makanya perintahkan mata, perintahkan telinga. Pakainya mulut. Ini loh, Tuhan katakan apa? Beranjaklah dan tercampaklah. Ini kuasa perkataan. Belum apa-apa tuh jangan nyerah, saudara. Semakin jawaban doanya makin jauh, makin latihan fisiknya makin kuat. Emangnya persoalan kita cuma itu doang? Hah? Persoalan kita emangnya cuma itu doang? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Terus kemudian apa? Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Lihat loh. Ini loh. Apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Sesuai perintah kita. Makanya latihan fisik. Kalau doanya belum dijawab, makin maju. Pintu tertutup, makin maju. Haleluya, kibarkanlah panjinya, kita lebih dari pemenang. Pemenang itu tuh nggak meloan. Pemenang tahu strategi. Pemenang itu tahu strategi, saudara. Poin utamanya, tujuan utama tuh bukan mujizat loh. Jangan salah. Tujuan utama bukan mujizat. Tujuan utama adalah menjadi murid, menjadi prajurit. Sebab kalau fungsinya adalah mujizat, iblis juga bisa kasih mujizat. Tapi kalau murid dan prajurit, wah keren. Kita akan mengabarkan kabar sukacita. Kita akan mengabarkan Injil. Kita akan nyembuhin orang sakit. Kita akan nguatin orang. Itu loh tujuannya. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Latihan terus. Sekalipun pintunya tertutup, engkau tetap bisa sukacita. Engkau bisa ngucap syukur. Engkau terus bisa memuji Tuhan. Bahkan engkau tetap tidur tenang, gak insomnia, gak banyak pikiran. Engkau tetap bisa fokus mengerjakan apa saja. Tubuhmu tetap kuat, gak sakit-sakitan. Itulah pemenang. Itulah tujuannya. Fokuslah ke situ. Amin. Waktu kita fokus ke situ, akar kehidupanmu makin kuat, makin teguh. Kita semua lagi ditanam, ya. Supaya menghasilkan benih yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Supaya akar kehidupanmu makin kuat. Nah kalau cuma doa sekali, 2 kali, terus langsung pengen terjadi mujizat, akarmu tetap mati, saudara. Karena apa? Tujuannya bukan itu. Tanaman ditanam tujuannya apa toh? Supaya bertumbuh subur dan berbuah toh? Tujuan tanaman apa? Berbuah.
Kita juga tujuannya berbuah. Mujizat urusan belakangan, berbuah. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 25 itu adalah standar. Ayat 25 itu adalah salah satu penghalang doa tidak dilakukan. Salah satu penghalang doa tidak terjadi adalah waktu kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Bereskan dulu semua sampah kehidupan. Jangan ada pahit, jangan ada luka. Apa korelasinya ayat 25 ini tadi? Saudara, jangan pernah tengking doa apapun kalau hatimu pahit. Jangan pernah menggunakan kata, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan. Nah, hati-hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, tetapi hatimu penuh dengan kepahitan. Hati-hati. Yang keluar itu bisa perkataan iblis loh. Ayat 25 apa korelasinya? Kuasa perkataan. Orang-orang yang hatinya pahit, kamu gak bisa pelayanan. Orang-orang yang hatinya pahit, kamu gak bisa pelayanan. Hati-hati. Karena perkataanmu tidak membawa kuasa Roh Kudus, tetapi transfer spirit. Orang kalau hatinya pahit, mendoakan orang yang pahit, pasti pahit semua-semuanya. Pulih dulu hatinya. Orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan, itu adalah orang-orang yang pahit. Orang-orang yang meragukan kuasa Tuhan adalah orang-orang yang banyak sampah di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Beresin dulu. Ini loh korelasinya. Hubungannya tuh ini. Jadi banyak sekali yang harus kita latihan. Yang pertama tadi latihan percaya. Lalu yang kedua, latihan memperkatakan. Dan yang ketiga, bereskan sampah. Lakukan 3 hal ini. Baca ulang ini firman Tuhan. Renungkan. Fokusmu bukan tentang mujizat. Nanti dulu. Benahi diri dulu. Latihan percaya. Latihan memperkatakan. Bereskan sampah. Karena sampah-sampah itu penghalang. Doa kita gak dijawab sama Tuhan. Amin. Udah, selesai. Ayo, kita doa sama-sama. Biarlah setiap kami tenang pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta tenang ya Tuhan. Kami minta tenang ya Tuhan. Ayo yang bisa berbahasa roh kita bahasa roh sama-sama dulu ya. Gorapashikana matakar ala wala wala. Hoyala wala 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 wala. Kiara matakana yala wala 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 wala. Kere makana yala wala 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 wala. Oh Tuhan, biarlah tenang, teduh, tenang, teduh. Setiap hati, setiap pikiran. Rumah kami tenang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tenang ya Tuhan. Hadirat Tuhan membangkitkan kami pagi hari ini. Buat kami belajar ya Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Buat kami belajar ya Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu. Dan biarlah kami belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Ajar kami buang sampah ya Tuhan. Ajar kami itu ya Tuhan. Wala 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 wala. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, Engkau tetap Allah. Sekalipun begitu besar tantangan yang kami hadapi, kami katakan Engkau tetap Allah.
Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, sekalipun sakit penyakit belum mengalami kesembuhan, Engkau tetap Allah. Sekalipun pasangan kehidupanku belum mengalami perubahan kehidupan, Engkau tetap Allah, ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang memberikan kemenangan. Engkau tetap Tuhan yang memberikan kemenangan. Kami akan melihat, kami adalah golongan orang-orang yang melihat kuasa Tuhan. Dan kami akan terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, berkuasalah atas kami pagi hari ini. Ambil alih seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Ambil alih dari semua pikiran kami, perkataan kami, dan hati kami. Ambil alih ya Tuhan. Kami mau tenang, diam dalam Engkau. Belajar melakukan firman Tuhan. Kami kuat, kami menang. Terima kasih. Terima kasih saudara. Ada satu impresi saya lihat. Ada begitu banyak yang takut yang ikut live ini. Saya katakan latih dirimu. Ngomong sama jiwamu. Jangan takut. Ayo, latihan semuanya. Ngomong sama diri sendiri, jangan takut. Sebutin namamu. Katakan, Kathy, jangan takut. Jangan takut, saudara. Latihan, latihan. Ada kuasa yang membangkitkan. Ada kuasa yang melepaskan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuasa memperkatakan. Kuasa menundukkan masalah. Berlimpah-limpah atas kehidupan kita pagi hari ini. Kami menang menghadapi segalanya. Kami akan terus melihat hari esok penuh dengan harapan. Terpujilah nama Tuhan, pengurapan yang baru turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praktek ya. Ayo waktunya praktek. Percaya Tuhan. Latihan memperkatakan. Buang sampah kehidupan. Ya. Shalom semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.